Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan video hari ini, saya akan memperjelaskan secara singkat terkait dengan penggunaan e-modul yang kami kembangkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri yang pada pertemuan sebelumnya sudah, mungkin di sini ada yang masih belum kenal. Baik, nama saya Muhammad Busra. Pekerjaan saya adalah guru kimia SMA ITN Nurul Ilmi Tenggarong. Alamat saya Jalan Ahmad Dahlan RT 12 nomor 54. Sedangkan untuk nomor HP saya yang bisa dihubungi adalah 085347021213. Silahkan jika ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan bisa melalui nomor HP ini. Baik, singkat saja kami jelaskan terkait dengan pengembangan e-modul berbasis Android yang kami akan uji cobakan. Sebelumnya kita akan masuk di sini teknik penggunaan e-modul. Jadi untuk penggunaan modul sendiri nanti diinstal di HP Android karena modul ini berbentuk aplikasi Android. Nah, pada modul ini nanti terdapat bagian-bagian. Yang pertama ada glosarium, yang kedua ada peta konsep, yang ketiga pendahuluan, yang keempat materi yang terdiri dari 3 sub pokok bahasan, di mana di 3 sub pokok bahasan ini terdapat materi kekhasan atom karbon, ada penggolongan hidrokarbon, dan sifat serta reaksi hidrokarbon. Nah, pada kelima yaitu tentang evaluasi, dan keenam adalah daftar pustaka, yaitu berkaitan dengan referensi dari isi modul ini. Selanjutnya, pada teknik penggunaan modul, pada bagian setiap materi terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan penilaian diri. Baik, langsung saja. Ketika kita nanti mengklik e-modul, maka akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Cover depan modul yang terdiri dari judul modul dan gambar ilustrasi materi hidrokarbon. Selanjutnya, ketika kita klik, maka nanti akan muncul daftar isi, di mana daftar isi ini berisikan bagian dari isi modul, yang mana ada glosarium, peta konsep, pendahuluan, materi, evaluasi, dan daftar pustaka. Selanjutnya pada tampilan glosarium, ini berisikan istilah-istilah kimia penting yang terdapat di e-modul. Selanjutnya pada peta konsep yang menggambarkan keterkaitan materi-materi pokok yang akan dipelajari. Selanjutnya pada pendahuluan, di mana di sini berisikan tentang identitas modul, kompetensi dasar, deskripsi singkat materi, dan petunjuk penggunaan modul. Selanjutnya pada materi, di mana pada materi ini berisikan tentang tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan penilaian diri. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran, ini untuk memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar pada siswa. Selanjutnya pada uraian materi ini berisikan tentang materi pembelajaran, di mana dalam materi pembelajaran terdapat juga kegiatan ayo lakukan. Nah, ini untuk membiasakan siswa dalam mengamati dan mengumpulkan data. Salah satu contoh yang kami tampilkan.
Selanjutnya pada akhir dari halaman materi nanti terdapat uraian materi yang berupa pada video pembelajaran. Nah, sesuai dengan materi yang ada di e-modul. Nah, selanjutnya ada rangkuman. Nah, rangkuman ini berisikan tentang ringkasan materi pembelajaran dan rumus-rumus penting. Selanjutnya pada penugasan mandiri, ini sebagai penilaian setiap akhir materi yang dipelajari pada e-modul. Pada bagian ini terdapat latihan soal. Nah, latihan soal ini untuk membantu siswa mengetahui apa saja materi yang belum dikuasai. Selanjutnya pada penilaian diri, ini adalah untuk mendukung atau memperbaiki proses hasil dari belajar siswa. Nah, di mana di sini nanti ditampilkan beberapa pertanyaan untuk sejauh mana siswa itu memahami materi yang ada di pada e-modul. Misalkan saja di sini, apakah kamu telah mampu menganalisis kekasan atom karbon? Nah, maka jawabannya ya atau tidak. Dan di akhir daripada materi, nanti terdapat bagian pada penilaian akhir e-modul. Nah, pada pengambilan nilai e-modul ini, yang pertama adalah untuk nilai pengetahuan nanti diambil dari tugas mandiri yang terdapat di e-modul yang terdiri dari 3 soal. Nah, di situ nanti untuk pengambilan nilai salah satu nilai pengetahuan. Yang kedua, pengambilan nilai akhir pada modul ya. Nanti ketika akhir pada modul masuk dalam penilaian di aspek pengetahuan. Selanjutnya untuk keterampilan nanti akan dinilai pada proses tanya jawab dan presentasi daripada siswa. Selanjutnya untuk sikap itu dilihat dari disiplin, baik siswa masuk tepat waktu, siswa tepat mengumpulkan tugas. Nah, untuk rasa ingin tahu nanti berhubungan bagaimana proses siswa juga aktif dalam tanya jawab pada proses presentasi. Sedangkan bertanggung jawab yaitu bagaimana siswa aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, untuk kegiatan hari ini, silahkan Anda isi data diri siswa pada link yang sudah kami sediakan. Dan selanjutnya, setelah mengisi link data diri siswa, silahkan untuk mengerjakan soal pretest sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran menggunakan e-modul. Baik, mungkin sampai saat ini saya kira sudah jelas apa yang kami jelaskan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi nomor yang sudah kami sediakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.